Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti Solehan, NIM 114200007 dari Pruk 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mempraktekkan acara 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan mengenai arahan fungsi kawasan atau scoring. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuka aplikasi ArchMap itu sendiri. Kemudian kita klik My Templates dan kita akan memilih Bring Map dan klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan eh, SHP administrasi pada acara satu yang kemarin itu dengan cara klik kanan pada layers, kemudian add data, kita pilih file atau folder acara satu. Ini kita klik administrasi dan klik add. Nah, ini kita tunggu untuk peta administrasinya itu masuk ke dalam ArchMap itu sendiri. Setelah itu kita akan membuat peta cara 4 dengan cara export data di klik kanan administrasi. Klik data, ini kita pilih export data. Nah, untuk file penyimpanannya kita pilih ke folder acara 4 dan kita beri nama batas administrasi. Klik save dan oke. Nah, setelah batas administrasi untuk acara 4 ini, jadi kita akan meremove batas administrasi acara pertama. Klik kanan dan kita akan klik remove. Selanjutnya kita akan menggabungkan poligon menjadi satu bagian dengan cara klik kanan pada administrasi, kemudian edit filter, dan start editing. Selanjutnya kita akan memblok seluruh bagian peta ini dan klik editor, kemudian kita pilih merge. Klik OK. Nah, peta udah menjadi satu bagian. Kemudian kita melakukan stop editing ke menu editor dan stop editing. Setelah itu kita akan mengekspor data untuk membuat 3 jenis peta yang akan di-overlay, yaitu peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Nah, dengan cara klik kanan pada administrasi, kemudian klik data dan ekspor data. Kita pilih file penyimpanannya, yaitu pada acara 4, kita kasih nama kemiringan. Klik save dan oke. Lakukan langkah tersebut untuk bagian peta jenis tanah dan curah hujan. Setelah itu kita remove peta batas administrasinya. Oke, kita akan membagi setiap petanya ini dengan 5 bagian dengan unchecklist bagian peta yang tidak diperlukan. Kita akan melakukan pembagian pada peta kemiringan lereng, kita unchecklist jenis tanah dan curah hujannya. Kita klik kanan kemiringan lereng, edit filter, start editing. Kita klik petanya, kita pilih cut polygon tools. Kita bagi menjadi 5 bagian. Usahakan untuk pembagiannya ini pada peta jenis tanah dan curah hujan ini kita bagi di posisi yang berbeda dengan peta yang telah dibagi. Oke, setelah itu kita ke editor dan stop editing. Lakukan hal yang sama untuk peta jenis tanah dan curah hujan.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan dan skor pada tiap-tiap peta. Kita uncheck list dulu, kita lakukan pada peta kemiringan lereng dengan cara klik kanan, kemudian ke bagian Open Attribute Table, dan kita hapus ini keterangan yang sudah ada. Kita ke bagian Table Option, Add Field. Kita beri nama keterangan. Untuk type-nya itu text. Dan kita tambah lagi kolomnya, kita beri nama skor KL. Untuk type-nya itu long integer. Oke. Oke, kemudian kita akan mengisi keterangan dan skor pada masing-masing kolom sesuai dengan klasifikasi yang terdapat pada buku panduan dengan cara klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian edit filter dan start editing agar kolom-kolom tersebut dapat kita isi. Kita lakukan start editing. Lakukan langkah yang sama pada peta jenis tanah dan curah hujan. Nah, setelah semua tabel pada ketiga jenis peta tersebut terisi, selanjutnya kita akan melakukan overlay ketiga peta dengan cara mengklik geoprocessing, kemudian kita pilih union. Kemudian pada union ini terdapat input filter dan output filter. Untuk input filternya itu sendiri kita masukkan semua jenis petanya ini. Nah, sedangkan untuk output filternya ini kita pilih penyimpanan acara 4 dan kita beri nama overlay. Kita klik save. Oke. Oke, ini kita akan menunggu proses dari union peta overlay itu sendiri. Nah, setelah unionnya ini jadi, kita akan unchecklist seluruh peta kecuali peta yang overlay. Kemudian kita akan membuat tabel tambahan dengan cara klik kanan pada overlay, kemudian klik open attribute table, dan kita ke label option dan add field. Nah, kita akan mengubah namanya menjadi skor total. Dengan type-nya itu long integer. Oke, yes. Nah, setelah itu di bagian skor total ini kita select dan kita akan memasukkan rumus dengan cara klik kanan pada skor total, kemudian kita ke field kalkulator dan kita masukkan rumus skor totalnya, yaitu rumusnya skor KL. Kita klik 2 kali pada skor KL tambah skor CH tambah skor JT. Setelah rumusnya ini jadi kita klik OK. Nah, ini akan dapat hasil dari skor totalnya itu sendiri. Kemudian kita balik lagi ke tabel optionnya ini.
kita klik add field, kita tambah keterangan untuk setiap skor totalnya itu. Kita kasih nama keterangan. Di bagian type-nya kita pilih text. Dengan like-nya itu kita ganti 100. Agar keterangan pada skor totalnya ini bisa muat. Klik OK. Yes. Nah, setelah itu kita ke bagian table option-nya lagi. Kita klik select by attribute. Kita memasukkan rumus skor total kurang dari 45 untuk mengetahui bagian-bagian mana yang terdapat pada fungsi kawasan-kawasan yang sesuai dengan klasifikasi yang ada. Untuk rumusnya ini skor total lebih dari sama dengan 45. Skor total. Oke, untuk rumusnya. Nah, rumus yang ini itu untuk arahan fungsi kawasan, kawasan fungsi budidaya, tanaman tahunan, dan permukiman. Kita klik apply. Nah, untuk angka-angkanya ini dapat menyesuaikan rank yang ada pada tabel arahan fungsi kawasan di buku panduan. Kemudian kita beri namanya. Ini yang udah diblok ini merupakan bagian dari kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Kita kasih nama sesuai dengan rumusnya. Bagian field kalkulator. Kita hapus rumus yang sebelumnya. Kita masukkan nama sesuai dengan klasifikasi yang ada di buku panduan. Klik OK. Nah, ini untuk yang kawasan yang pertama. Untuk kawasan selanjutnya itu lakukan hal yang sama, tinggal ini diganti angkanya saja. Nah, setelah semua tabel keterangan ini berisi fungsi kawasan sesuai dengan klasifikasinya, kemudian kita close. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan warna pada setiap bagian-bagian fungsi kawasannya ini dengan klik kanan pada overlay, kemudian ke bagian properties. Nah, nanti untuk warnanya ini terserah, tidak ada ketentuan di RBI-nya itu sendiri. Ini kita tunggu di bagian propertiesnya. Kita klik ke bagian simbologi, kategoris. Untuk value field-nya kita pilih keterangan add all values, dan untuk warnanya itu bebas. Klik OK. Nah, ini kan masih terdapat batas-batasan outline gini. Nah, untuk menghilangkan outline pada bagian-bagian petanya ini dengan cara klik kanan pada overlay, kemudian ke bagian properties, kemudian kita bagian ke warna ini. Nah, kita klik kanan pada salah satu kotak warna ini, kita pilih ke properties for all symbols. Nah, untuk outline warnanya ini kita pilih ke no color, dan kita klik OK, klik
apply dan klik OK. Nah, untuk outline-nya ini sudah tidak terlihat lagi. Kemudian kita beri nama pada setiap bagian-bagian kawasannya ini dengan cara klik kanan pada overlay, kita ke properties kembali, kemudian kita pilih labels. Nah, untuk di bagian labelsnya ini sendiri nanti akan menghasilkan label-label sesuai dengan fungsi kawasannya itu sendiri. Kita checklist bagian label feature in this layer. Kita bagian label fieldnya kita pilih keterangan mengganti fontnya dengan font Times New Roman dengan ukuran fontnya itu bebas. Kemudian kita ke bagian placement properties. Setelah itu kita pilih ke remove duplicate labels agar labelsnya itu tidak terduplikat. Klik OK, klik play dan klik OK. Maaf, bagian keterangan yang ketiga tadi properties. Yang tadi ini merupakan klasifikasi pada bagian yang sebelumnya, karena kan pada kolom open attribute table itu keterangannya itu ada 3. Kita bagian ke keterangannya ini, keterangan yang terakhir sesuai dengan fungsi kawasan, apply dan OK. Nah, ini sudah terlihat label-labelnya. Kemudian ini overlay-nya sudah selesai, tinggal kita save aja ke bagian file, ke save as. Kita pilih folder acara 4 dan kita beri nama. Kita klik save. Oke, kita akan menunggu proses dari save peta ini. Nah, ini sudah tersave. Baiklah, sekian dari tutorial cara membuat acara 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.